Shalom seluruh keluarga sidang jemaat Tuhan. Saat ini kita kembali bertemu di dalam renungan harian. Mari kita kembali menyiapkan hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Saat ini sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita kembali di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai dengan ayat yang ke-40, dan kemudian dilanjut Yohanes pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesalinya. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?"
Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, ia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Yesus dihukum mati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang kemarin kita telah belajar renungan firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana Yesus dihakimi. Dia dibawa ke gedung pengadilan, dan di situ Yesus diinterogasi dan dibuat sebuah pertanyaan kepada Yesus supaya mengecek apakah Yesus bersalah atau tidak. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Pilatus selesai menginterogasi atau bertanya kepada Yesus di gedung pengadilan itu, Pilatus melihat bahwa tidak ada kesalahan yang ditemukan pada diri Yesus. Kemudian Pilatus mendatangi setelah dia selesai menginterogasi Yesus, bertanya kepada Yesus di gedung pengadilan itu. Kemudian Pilatus mendatangi orang-orang Yahudi yang telah menyerahkan Yesus kepadanya dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Akan tetapi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tradisi atau adat istiadat orang Yahudi, kalau pada hari Paskah, jika ada beberapa penjahat yang akan dihukum mati, orang Yahudi harus memilih satu orang dari antara beberapa penjahat tersebut untuk dibebaskan. Jadi itu adalah tradisi orang Yahudi. Jadi kalau waktu Paskah ada beberapa penjahat yang akan disalibkan, yang akan dihukum mati. Nah, di situ orang Yahudi ada hak untuk memilih siapa yang mereka akan bebaskan supaya dia tidak dihukum mati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi harus memilih satu orang dari beberapa penjahat tersebut untuk dibebaskan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Pilatus mengatakan kepada orang Yahudi, dia berkata, maukah kamu? Dia berkata kepada orang Yahudi, supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu. Artinya, maukah kamu supaya aku membebaskan Yesus, raja orang Yahudi itu? Tapi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Pilatus mengatakan demikian, orang Yahudi berteriak. Dikatakan, jangan dia, artinya jangan Yesus, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Kita tadi sudah baca sidang jemaat Tuhan. Selanjutnya Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang-orang menyesal dia. Kemudian dalam hal ini sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Pilatus tidak bisa bertindak apa-apa. Karena walaupun dia yang mengadili Yesus, tapi dia harus juga mendengar kata-kata orang-orang Yahudi. Kalau nanti dia salah mengambil keputusan, kalau nanti dia berpihak kepada Yesus, maka dia dianggap musuh Kaisar. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Barabaslah yang harus dibebaskan dan jangan Yesus, kemudian para prajurit
langsung menganyam sebuah mahkota, kemudian menaruh di atas kepala Yesus mahkota tersebut dan memakaikan Yesus sebuah jubah ungu dan menyuruh Yesus untuk maju ke depan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika keputusan itu diambil, dikatakan Barnabas yang dibebaskan dan Yesus yang harus disalibkan. Hal yang pertama yang mereka lakukan kepada Yesus yaitu mereka menampar Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, begitu sadisnya orang-orang Yahudi kepada Yesus. Sidang jemaat Tuhan, berkali-kali Pilatus berkata bahwa Yesus itu tidak melakukan kesalahan, bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Namun, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi berkata kepada Pilatus, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu Yesus harus dihukum mati. Sebab Yesus dikatakan, orang Yahudi berkata, sebab Yesus itu menganggap dirinya sebagai anak Allah. Sidang jemaat Tuhan, memang Yesus adalah anak Allah. Dia anak Allah yang hidup. Dialah jalan kebenaran. Tetapi orang Yahudi tidak mempercayai hal itu. Mereka tidak percaya hal itu. Mereka berpikir tidak ada raja seperti Yesus yang biasa-biasa saja hidupnya. Mereka berpikir bahwa raja mereka adalah kaisar. Itulah raja mereka. Dalam hal ini orang Yahudi belum menyadari bahwa Yesuslah anak Allah yang sesungguhnya, anak Allah yang hidup. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Pilatus menyerahkan Yesus. Pilatus tahu, sidang jemaat Tuhan, bahwa Yesus itu tidak melakukan kesalahan, tetapi Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi berteriak dan berkata, enyahkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sidang jemaat Tuhan, Yesus dihakimi oleh dunia. Yesus yang tidak berdosa dihakimi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal apa yang dapat kita pelajari dalam nasi ini? Yaitu Yesus yang tanpa dosa atau yang tidak berdosa dihina, diludahi, dihakimi, dan dianggap sebagai seorang penjahat. Namun, walaupun Yesus ditampar, diludahi, dicambuk, namun tidak sedikit pun ia mengeluarkan kata-kata kotor dari dalam mulutnya, atau tidak sekalipun Yesus melawan. Akan tetapi Yesus berkata, hal itu harus digenapi supaya manusia, orang-orang Yahudi secara khususnya, melalui kematiannya dapat menyadari, dapat mengerti bahwa Yesuslah kebenaran yang sesungguhnya. Kalau Yesus tidak mati, sampai hari ini kebenaran itu tidak akan kita dapatkan. Oleh karena itu, melalui Yesus mati, sidang jemaat Tuhan, kelak kita akan mengerti kebenaran itu. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita di mana Yesus dihina, di mana Yesus diludahi, ditampar, namun dia tidak pernah melawan sedikit pun. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita mengalami banyak penderitaan, banyak cacian, banyak mungkin orang-orang yang merendahkan kita tanpa kita melakukan kesalahan. Tapi percayalah sidang jemaat Tuhan, ketika kita terus berserah merendahkan hati kita, suatu saat kebenaran itu akan timbul dan orang-orang akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak perlu kita berteriak-teriak, saya yang benar. Tidak perlu kita informasikan kepada semua orang bahwa kita yang benar. Tetapi dari perbuatan kita akan terbukti bahwa kita adalah benar. Sidang jemaat Tuhan, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Saat ini Yesus
sudah disahkan untuk disalibkan dan dihukum mati. Sedang jemaat Tuhan, apapun persoalan kita, Dia sudah menanggungnya lewat pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hari ini kita hidup, hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin besok kita dipanggil Tuhan, kita tidak tahu, mungkin 1 jam ke depan. Oleh karena itu, selagi kita hidup, mari kita pergunakan waktu kita dengan baik. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami tahu Engkau mati untuk kami. Engkau dicambuk, Engkau diludahi, Engkau ditampar. Semua itu demi kami supaya kebenaran itu boleh nyata. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup kami. Ajar kami menyadari setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.